Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore Ibu. Gimana kabarnya Ibu Yuli dan Ibu Swastini? Baik, baik. Ini baik. Itu tak mau nanya sinyal dulu, Bu. Bukannya Bu Anissa. Kita, Insya Bu, Allah, ya, di sana koneksinya bagaimana, Bu? Insya Allah sih aman Bu. Alhamdulillah di sini tidak hujan. Cuacanya mendung-mendung tapi belum belum turun hujan sih gitu. Semoga Anissa posisinya di mana dulu? di Tadi rumah, dulu? Di di rumah? rumah. Saya pakai WiFi Ibu di Oh, rumah. WiFi. Oke. Ya. Uh-uh. Laptopnya sehat, Bu. Mm-mm. Ya, tadi ada trouble soalnya sedikit ya, Bu ya. Sama ini kita jadi trauma gitu. Jadi ngantuk, jadi hilang jadi ngantuknya ini. Ya Ibu dari pagi ya, dari jam 6 pagi, jam 6 WIB ya. Ya, jam 6 WIB. Mm-mm. Baik, Ibu. Ini ngapain nih sekarang, Ibu? Oke, Bu, Swasti, bila hilang ngantuknya, Bu, silakan. Ya, ya, Bu Anissa, selamat siang. Siang Ibu Swastini. Oke, ya, mudah-mudahan internetnya tidak terganggu sama dengan Bu Amalia. Jadi belum sempat ibunya mempresentasikan, sudah hilang gitu ya. Semoga nanti ibu tidak mengalami trouble seperti tadi ya. Oke, Amin. Amalia, hari ini apa? Kita akan memasuki ujian ya, tetapi kalau ngomongin ujian kok senang sekali ya. Nanti kita diskusi ya, apa yang sudah ibu buat, Iya Ibu. akan sharing bersama. Mm-mm. Mungkin apa sebagai awal dulu ya, jadi ibu sudah mengunggah ini tagihan hari ini. Sudah Ibu sudah mengunggah. Tadi saya sempat hanya satu gitu. Saya pikir satu unggahan, ternyata dua ya untuk dua dosen sudah saya unggah Ibu. Ya, Mm-mm. dua dosen karena dinilai oleh dua orang, jadi karena link kita berbeda ya, jadi itu Ya. menyebabkan harus dua file atau dua berkas. Nah, sudah dicek nggak berkasnya, bisa diakses atau tidak? Bisa Ibu. Ini Ya, saya share baik. atau bagaimana Ibu? Nggak usah, yang penting sudah bisa, sudah dilihat, sudah ngirim ya, yang penting bisa dibuka ya. Oke, Bu Amalia, Bu Anissa, kok Amalia terus ya? Ibu belum move on dari Bu Amalia. Oh ya, kasihan soalnya ibunya itu udah panik ya. Oh, pindah sana, pindah sini, nggak bisa juga kita mendengar suaranya, jadi panik, kasihan juga. Oh, pantas saya tunggu kayaknya lebih dari 50 menit gitu belum Jadi tadi. belum dibawa ke room ya. Oke, Bu Anissa, kita mulai saja Bu Anissa ya. Dalam Baik Ibu. kegiatan ini memang ada beberapa hal yang akan menjadi poin penilaian kita dari apa yang Ibu sudah buat ya. Uh, selama ini, selama proses kita berkegiatan beberapa minggu yang lalu gitu ya, dari menentukan masalah, mengidentifikasi, ya membuat beberapa solusi, lalu menentukan solusi yang terbaik gitu. Akhirnya dari solusi itu nanti turun menjadi kegiatan kan gitu ya. Iya, Maunya yang mana, terus membuat rencana aksi evaluasi kan gitu. Jadi semua itu sudah merangkum jadi satu, mungkin dalam RPL ya yang ibu buat ya. Jadi kita cukup lihat di sana, lalu apa yang ibu buat nanti ibu pertanggungjawabkan. Kalau kami mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, supaya kami juga memahami apa yang ibu buat dan ibu lakukan nanti di PPL itu, apakah sudah cocok atau tidak, pas atau tidak dengan kondisi, dengan RPL yang ibu buat sekarang ini gitu. baik. Mungkin juga menggunakan sarana-sarana yang apakah sudah tepat sesuai, itu yang kita cross check aja sebenarnya. Baik Ibu Anissa, untuk mempersingkat waktu silakan di-share dulu RPL-nya ya. Nanti setelah itu baru kita tanya-tanya. Oke, silakan Bu Baik Anissa. Ibu, saya izin share screen. Sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah RPL yang saya buat selama mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 ini, Ibu ya. Eh,
saya ambil yang kemarin peer teaching, yaitu saya ambilnya layanan klasikal dengan tema Yuk Gali Potensi Diri. Kenapa saya ambil ini? Karena memang pas di LK 1.1 di identifikasi masalah, waktu itu kan ada bagian ini ya Bu ya, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, di situ ditemukan gitu ya bahwa masih aja ada gitu ya bahwa orang tua siswa yang pengen anaknya misalkan masuk kedokteran sedangkan anaknya tidak pengen ke kedokteran gitu ya, akhirnya pakai mediasi BK waktu itu. Kemudian setelah diidentifikasi ternyata permasalahannya masih banyak siswa kami peserta didik yang kelas 12 memiliki permasalahan rendahnya kemampuan peserta didik dalam menentukan pilihan studi lanjut dan karir. Nah, ini juga terlihat Bu ya dari siswa kunjungan kelas 12, kebetulan memang tahun ini saya pegang kelas 12 dan memang belum pernah pegang mereka di kelas 10 dan kelas 11-nya gitu. Kemudian pas kelas 12 tiba-tiba banyak yang datang, Bu, saya bingung mau kuliah di mana nanti, mau jurusan apa, belum tahu saya itu punya keahlian apa, minat apa gitu. Itu kemudian juga dari beberapa wali kelas yang mendapatkan hal serupa dari dari siswa-siswanya di kelas. Kemudian pas saya juga sebar AKPD, Need Assessment, nah itu ternyata juga tinggi Bu ya, sekitar 62% peserta didik kelas 12 masih kebingungan dalam menentukan pilihan jurusan maupun karir setelah lulus SMA nanti. Kemudian setelah diidentifikasi, kita cari eksplorasi penyebab masalahnya, gitu ya. Kemudian didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya peserta didik, rendahnya kemampuan peserta didik dalam menentukan studi lanjut dan karir itu karena memang ada beberapa faktor. Yang pertama, mereka masih belum paham akan potensi dirinya, minatnya, bakatnya gitu ya, serta juga beberapa masih belum memiliki informasi perihal pilihan studi lanjut dan karir. Kemudian juga mereka tidak mendapatkan gambaran, arahan maupun dukungan dari orang tua ataupun keluarga kerabat terdekatnya mengenai setelah lulus SMA tuh mau apa, karena memang kebanyakan dilepas ya terserah kamu yang menjalani nanti ya mau ambil apa ya terserah gitu, orang tua nggak tahu, orang tua lepas tangan, ada banyak yang seperti itu gitu. Karena memang kebetulan daerah saya ini masih kategorinya itu pinggiran kota dan masih ekonominya itu yang sekolah di negeri memang menengah ke bawah Bu gitu. Jadi orang tuanya banyak yang memang sibuk bekerja. Nah, kemudian dari faktor-faktor penyebab masalah tadi, kemudian kan lanjut di LK selanjutnya penentuan penyebab masalah. Nah, hasil eksplorasi penyebab masalah dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari rendahnya kemampuan peserta didik dalam menentukan pilihan studi lanjut dan karir adalah peserta didik belum mengetahui potensi dirinya. Ini lebih ke yang di dalam diri siswanya sih Bu gitu ya, karena kan potensi itu mencakup luas ya, minat, bakat dan sebagainya gitu. Dan ini yang menjadi fokus saya ambil penentuan penyebab masalah potensi diri itu. Dengan harapannya ketika siswa mengetahui potensi dirinya, mereka bisa memaksimalkan potensi dirinya, kemudian kedepannya bisa mengoptimalkan sehingga punya skill, dan harapannya juga bisa menentukan pilihan studi lanjut dan karirnya itu juga sesuai dengan potensi dirinya. Itu Bu. Kemudian dieksplorasi alternatif solusi dari hasil kajian literatur, wawancara yang telah dilakukan, didapat beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh guru BK untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menentukan pilihan studi lanjut dan karir adalah dengan pemberian layanan klasikal, layanan informasi karir, pemberian modul informasi karir, layanan konsultasi individual, dan layanan bimbingan kelompok. Kemudian dalam tahap penentuan solusi, karena tadi sudah ada layanan klasikal, informasi karir, pemberian modul, dan sebagainya, saya ambil lebih kepada layanan klasikal Ibu. Kenapa? Karena selain tadi ya banyak 62% siswa yang masih kebingungan,
Di LKPD pun juga masih banyak yang belum mengetahui minat ataupun potensi dirinya itu sebanyak 74%. Gitu. Jadi menurut saya supaya semua siswa yang memiliki masalah ini bisa terangkul, bisa terentaskan masalahnya gitu ya. Jadi saya ambilnya lebih kepada layanan klasikal. Itu. Kemudian dengan layanan klasikal yang saya gunakan, saya menggunakan metode problem based learning. Karena menurut saya dengan PBL ini efektif untuk memacu siswa gitu ya Bu ya, selain berpikir HOTS tingkat tinggi gitu, mengembangkan pengalamannya juga gitu ya. Kemudian ibaratnya kan kalau mereka tahu nih masalahnya juga sesuai dengan dirinya, bisa menyelesaikan permasalahannya juga di dalam kehidupan nyata, lebih ke situ. Dan ini adalah RPL-nya yang saya coba rancang, Ibu. Ya, komponennya adalah layanan dasar, bidang layanannya pribadi, topik layanannya yuk gali potensi diri. Aspek perkembangannya menampilkan keunikan diri secara harmonis dan dalam keberagaman. Kemudian fungsi layanannya pemahaman dan pengembangan diri. Tujuan umumnya peserta didik mampu merencanakan masa depan dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama peserta didik dapat menemukan potensi dirinya yang terpendam. Kemudian tujuan khusus yang kedua, peserta didik dapat mengolah potensi dirinya dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendesain rencana upaya mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupan sehari-hari hingga memiliki skill tertentu. Untuk profil pelajar Pancasilanya mandiri, materi layanannya mengenali peran diri, 5 langkah menggali potensi diri, memaksimalkan dan mengembangkan potensi diri. Sumber materinya ini saya ambil dari buku Febrianti Almira, Be a Great Muslimah pada tahun 2013, dan saya ambil artikel untuk permasalahannya Ibu yang menunjang problem based learning-nya, gitu ya. Kemudian sasaran layanannya rencananya saya mau ambil di kelas 12 MIPA 5. Waktunya ini 2 kali pertemuan atau 2 kali layanan Ibu ya. Kebetulan di sekolah kami satu layanannya itu adalah 45 menit. Kemudian metode atau tekniknya problem based learning. Kemudian medianya ada laptop, proyektor, PowerPoint, Google Form, kertas, pulpen, HP, WA group, dan artikel. Kemudian pelaksanaan tahapannya, di tahapan awal, di sini yang pertama ada pernyataan tujuan, guru BK membuka dengan salam dan berdoa, kemudian guru BK membina hubungan baik dengan peserta didik untuk menanyakan kabar dan mempresensi satu persatu, kemudian peserta didik menjawab kabar dan dengan menyampaikan kabar dan memperhatikan guru yang sedang melakukan presensi. Kemudian yang keempat menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan konseling tentang gali potensi. Kemudian peserta didik memperhatikan dan mendengarkan tujuan layanan yang disampaikan oleh guru BK. Kemudian penjelasan langkah-langkah kegiatan. Di sini guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian yang kedua, kontrak layanan, kesepakatan layanan. Nah, itu disampaikan bahwa layanan ini akan berlangsung selama 2 jam pelayanan. Kemudian yang ini mengarahkan kegiatan konsolidasi, guru BK mengajak peserta didik untuk berbagi pengalaman terhadap topik yang akan dibicarakan atau persepsi. Kemudian tahap peralihan, di sini guru BK menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh siswa pada tahap selanjutnya, menanyakan kesiapan peserta didik, kemudian meningkatkan kemampuan keikutsertaan siswa. Sedangkan untuk tahap intinya, sesuai dengan metode problem based learning, yang pertama ada orientasi peserta didik kepada masalah. Jadi nanti pertama itu ditampilkan artikel permasalahan, kemudian peserta didik diberikan tanya jawab tentang masalah yang sudah ditampilkan. Kemudian peserta didik curah pendapat tentang faktor yang mempengaruhi belum mengetahui potensi dirinya.
Kemudian yang kedua, ini ada tahapan mengorganisasikan peserta didik. Di sini Guru BK membagikan kertas angka kepada peserta didik supaya peserta didik berkelompok sesuai angka yang diberikan, kemudian menjelaskan tugas masing-masing kelompok. Kemudian tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik, kemudian mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya itu mengenai peran, ada dua Ibu, kalau saya rencananya itu untuk kelompok dan untuk pribadi. Jadi ada LKPD kelompok dan LKPD pribadi. Dua. Kemudian di tahapan yang keempatnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik membuat bagan atau mapping keterkaitan potensi diri dengan peran diri. Ini ada di LKPD. Kemudian peserta didik membuat planning cara membangun dan mengembangkan potensi dirinya. Ini juga ada di LKPD. Kemudian menganalisis. Di tahapan yang kelima, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Masing-masing kelompok mempresentasikan bagan atau mapping keterkaitan potensi diri dan peran dirinya, serta mempresentasikan salah satu planning cara membangun dan mengembangkan potensi anggota kelompok, kemudian kelompok lain memberi masukan dan penilaian. Nah, kemudian di tahap penutupnya, Guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan, merefleksi peserta didik dengan menanyakan kebermanfaatan atau kebermaknaan kegiatan secara lisan. Kemudian Guru BK memberikan penguatan dan penyampaian materi layanan yang akan datang, dan mengakhiri kegiatan dengan doa dan salam. Untuk evaluasinya sendiri, ada evaluasi proses dan evaluasi hasil, Ibu. Evaluasi prosesnya biasa ya, mengamati sikap antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan, kemudian mengamati cara peserta didik memperhatikan guru, antusias peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya gitu ya, kemudian cara peserta didik dalam menjelaskan kembali materi yang disampaikan oleh guru. Untuk evaluasi hasilnya, ini saya menggunakan Google Form supaya TPACK-nya itu dapat gitu ya Bu ya, supaya juga tidak terlalu banyak kertas gitu. Dan evaluasi hasilnya mengukur sesuai dengan tujuan khusus yang ada di atas, yaitu peserta didik mampu menemukan potensi dirinya yang terpendam, peserta didik mampu mengolah potensi dirinya dengan maksimal, serta peserta didik mampu mendesain rencana upaya mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupan sehari-hari hingga memiliki skill tertentu. Kemudian rencana tindak lanjut, merencanakan pertemuan selanjutnya jika dibutuhkan, dan membuat laporan hasil layanan. Untuk lampirannya ada uraian materi, media pembelajaran, LKPD, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Ini untuk materinya, Ibu. Kemudian di sini ininya kekecilan, ini saya screenshotnya ya, apa namanya, permasalahan yang dari artikel, kemudian ini juga ada permasalahan dari poster gitu ya, kemudian ini medianya saya menggunakan PowerPoint ya, kemudian ya ini LKPD-nya, ini LKPD peserta didiknya, langkah-langkah menggali potensi diri gitu ya, terus akhirnya dia mendapatkan nanti potensi dirinya, kemudian setelah mengetahui potensi dirimu apa upaya agar potensi dirimu maksimal gitu ya, kemudian bagaimana rencanamu untuk mengembangkan potensi dirimu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini yang lembar kerja kelompoknya, yang peran diri dan potensi diri, yang dari permasalahan. Kemudian di sini ada evaluasi, lampiran 4-nya evaluasi. Yang pertama ada lembar refleksi, ini yang untuk guru BK, refleksi layanannya apakah sudah berjalan sesuai runtutan dengan RPL, apakah waktu layanan sesuai dengan alokasi waktu pada RPL, apakah metode ataupun teknik yang digunakan dalam layanan sudah efektif,
apakah media yang digunakan di dalam layanan mendukung layanan gitu ya, apakah yang menjadi kendala dalam layanan ini dan apa yang belum dilakukan dalam layanan ini, sama upaya tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk hal yang belum dilakukan atau kendala dalam layanan ini. Kemudian ada lembar observasi evaluasi prosesnya yang oleh guru BK juga untuk melihat selama pembelajaran ataupun selama layanan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh atau tidak, terlibat aktif atau tidak, menunjukkan sikap positif atau tidak, kemudian aktif dalam menyampaikan gagasannya atau tidak, gitu ya. Kemudian saling menghormati pendapat temannya, menyampaikan penguasaan materi dengan baik, kemudian layanan terselenggara dengan menyenangkan, layanan sesuai alokasi waktu yang diberikan. Ini kemudian ada lagi angket evaluasi hasilnya yang tadi bisa diakses sama murid atau siswa melalui Google Form. Saya mampu menemukan potensi diri saya, gitu ya, saya mampu menemukan cara untuk mengolah potensi diri saya dengan maksimal, saya mampu mendesain rencana untuk mengembangkan potensi diri saya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kemudian ada juga pedoman wawancara evaluasi hasil. Di sini bisa ditanyakan kepada siswa apa yang kamu pahami dari layanan yang diberikan, apa manfaat dari layanan yang kamu rasakan, apakah kamu dapat menemukan potensi dirimu, bagaimana caramu dalam mengelola potensi dirimu, bagaimana upaya rencanamu dalam mengembangkan potensi dirimu, dan menurutmu potensi dirimu ini akan menjadi skill apa di kemudian hari, apa yang kamu terapkan dalam kegiatan sehari-hari setelah mengetahui potensi diri. Ini dulu untuk RPL yang sudah saya buat. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Anissa. Bisa dengar saya ya? Ya bisa Ibu Swastini. Ya, baiklah. Nah, jadi saya tertarik juga dengan apa yang Ibu sampaikan. Bagaimana dari menentukan apa namanya masalah, eksplorasi, dan itu menentukan apa namanya solusi, membuat rencana aksi sekarang ini sudah memang step by stepnya sudah saya dengar tadi sudah cukup mewakili gitu ya apa yang harus dilakukan. Sebenarnya Bu Anissa itu sudah berapa tahun jadi guru BK? Saya kurang lebih 4,5 tahun, Ibu. Ya, jadi saya tidak mau apa namanya, saya sudah percaya Ibu Anissa sudah mampu melakukan. Sekarang kan kita ini ujiannya karena PPG ini mungkin dari segi administrasi ya apa biasanya kita tidak melakukan atau membuat administrasi secara lengkap. Kadang kita lupa membuat administrasi, mungkin sekarang PPG ini mengingatkan kita kembali apa sih rincian administrasi yang kita harus siapkan. Ini sama dengan SIM, surat izin kita melakukan layanan. Kita harus punya SIM dulu sebelum kita menari di tengah kelas gitu, melakukan action apapun. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Nah, inilah SIM inilah yang harus kita teliti. Apakah sudah cocok dari temanya? Sama dengan kalau mobil atau motor kita kan harus lihat. Jangan-jangan nanti kalau mobil tidak pas ininya hanya kemampuannya seperti motor kan gitu. Nah, jadi secara berkegiatan atau memberikan layanan mungkin Bu Anissa sudah tidak diragukan jam terbangnya lagi karena banyak masalah-masalah yang sudah biasa diselesaikan di sekolah, tetapi secara administrasi lah sekarang ini kita memang dituntut untuk membuatnya secara disiplin gitu. Jadi supaya ada income di atas ini loh yang saya lakukan. Gitu. Nah, kadang-kadang juga supervisor datang ke sekolah kita, dia itu menanyakan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan kan itu. Nah, itulah salah satu tujuannya ber-PPG ini sebenarnya. Oke, saya tertarik dengan yuk gali potensi diri kan gitu ya. Itu temanya. Nah, mungkin waktu menggali permasalahan yang ada itu mungkin yang banyak muncul gitu ya dari dari sekolah Ibu Anissa, lalu Ibu Anissa mencoba untuk
menuang ke dalam RPL ini, lalu saya tertariknya dengan media Ibu ya. Jadi media di sini beberapa macam, kalau nggak salah ada classroom juga ya. Awalnya kan saya kira ini pakai langsung Ibu ya. Kalau langsung di kelas nggak ada classroom, tapi pakai WAG, WhatsApp group. WhatsApp group itu rencananya saya nanti untuk seperti nge-share link evaluasi gitu ya, kemudian dan tindak lanjut yang lain seperti itu. Ya, jadi itu berarti itu media komunikasi bukan media layanan ya? Iya betul. Tapi kalau memang nantinya kalau seperti kayak 2 tahun lalu karena COVID gitu ya, bisa pakai ini Ibu apa namanya Zoom seperti ini gitu ya. Nah sekarang kan sudah tidak apa kan tidak daring lagi kan? Ya tidak daring, sudah 100% masuk. Nah maka itu jadi semua ini harus disesuaikan Bu ya di lapangan, bagaimana di sana itu tidak lagi kita menggunakan daring. Oke, nah di sini dituntut juga Ibu sedikit memiliki inovasi dalam membuat media-media yang akan digunakan dalam layanan ini. Nah, yang ingin saya tahu tadi Ibu juga apa di tahap inti itu saya kalau tidak salah ya anak-anak disuruh menganalisa sebuah artikel ya. Iya Ibu. Nah, apa tujuannya itu? Artikel itu isinya apa ya? Sudah masuk nggak dia dengan menggali potensi itu atau artikel apa ini? Oke. Ada di PowerPoint-nya Bu, saya boleh share? Ya, ya mungkin Ibu ceritakan saja apa kesimpulannya aja. Karena tadi kan sudah ya. Oh iya, iya. Jadi artikelnya itu berisi tentang survei bahwa 92% siswa SMA SMK sederajat bingung dan tidak tahu gitu akan menjadi apa ke depannya, dan 45% mahasiswa merasa salah mengambil jurusan. Nah, itu di faktor utama mengapa siswa dan mahasiswa kesulitan dalam mengambil jurusan adalah karena mereka tidak paham apa bakat dan potensi diri yang mereka miliki. Oleh sebab itu, jadi saya kasih ini gitu Bu. Jadi supaya mereka memicu, oh ternyata yang nggak tahu potensi diri bukan saya aja ya, kemudian bisa memunculkan masalah nanti salah jurusan, salah pilihan karir gitu Bu. Supaya nanti memicu problem based learning nanti gitu ya, mereka akhirnya terpacu. Harapan saya, oh ternyata apa ya faktornya gitu ya, nggak bisa saya sendiri itu belum bisa menemukan potensi diri saya gitu. Oke, ini artikel ini berarti tidak ada hubungannya dengan kajian teori itu ya Bu ya? Kajian teori Apa namanya? Ya, yang di atas itu loh apa namanya? Ya, kajian teori tentang potensi diri itu loh. Mungkin Ibu punya belum, enggak ada Bu, itu lebih ke ya enggak ada, dia lebih ini lebih mengkhusus untuk anak-anak itu melihat persentase gitu. Ya, presentasi sama masalah yang timbul karena tidak mengetahui potensi dirinya gitu Bu. Oke. Nah, terus saya tertarik juga dengan apa kegiatan yang dilakukan ini kan diskusi kalau nggak salah ya. Ya. Nah, dalam diskusi ini berapa kelompok kira-kira? Satu kelompok kah? Atau bagaimana? Karena kita masuknya klasikal di kelas, kebetulan memang di sekolah kami itu kurang lebih 30 siswa Ibu. Gitu ya, rencananya sih satu kelompoknya itu 6 gitu Bu. Jadi dibikin 5 kelompok. Satu kelompoknya jadi klasikal dengan teknik diskusi ini ya. Teknik problem based learning. Problem based learning. Ya. Nah, oke. Nah, itulah apa namanya? Saya ingin tahu apa prosesnya itu. Ya, prosesnya itu jadi nanti pertama anak kan sudah dikasih nih ya Bu artikel permasalahan bahwa ketika memang dia tidak mengetahui potensi diri akan muncul masalah tadi salah jurusan gitu ya, kemudian salah pemilihan karir, bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian
anak-anak nanti dibagi kelompok. Setelah dibagi kelompok, saya bagikan LKPD-nya, di mana yang LKPD-nya ini ada dua, Ibu, LKPD kelompok dan LKPD individual. Nah, di LKPD kelompok ini, saya minta tadi ya faktornya itu apa gitu ya yang menyebabkan kenapa sih masih banyak yang belum mengetahui potensi dirinya gitu ya. Kemudian sama yang mengacu kepada nanti materi yang akan ditampilkan. Materi yang ditampilkan itu kan ada peran diri dan potensi diri. Nah, kenapa saya kasih LKPD kelompok peran diri dan potensi diri dan potensi diri mengenai peran diri sebagai manusia dan kaitannya potensi diri dengan peran dirinya sebagai manusia. Karena terkadang kan anak-anak itu masih kayak ngerasa ya udah saya hidup ya udah hidup gitu, tapi kayak belum tahu juga tujuan hidupnya itu apa gitu ya, bahwa sebenarnya ibaratnya HP, sebenarnya kita itu manusia sudah diinstal banyak potensi gitu kan Bu, banyak potensi tapi akhirnya banyak juga yang kalau ibaratnya HP-nya canggih gitu ya, aplikasinya banyak, tapi yang megang nggak bisa apa-apa ya akhirnya cuma bisa dipakai mungkin untuk telepon, untuk SMS atau untuk WA-an gitu ya. Sedangkan itu HP-nya banyak fitur yang bisa dipakai seperti untuk edit foto, berjualan dan lain sebagainya yang bisa mungkin menghasilkan. Nah, itu jadi untuk menyadarkan itu. Kemudian LKPD yang kedua, nah ini kenapa masih saya sih tetap minta anak-anak tetap berkelompok gitu ya, supaya nanti ketika ada temannya yang kesulitan bisa dibantu sama teman-temannya. LKPD-nya itu nanti berisikan tentang langkah-langkah penggalian potensi diri. Sebenarnya itu lebih ke langkah-langkah simpel Ibu gitu ya, kayak mengurutkan kegiatan-kegiatan yang memang sering dilakukan sama anak-anak gitu ya, 15 kegiatan, tapi kegiatan itu memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh dengan rasa suka gitu ya, seperti misalkan memasak dan sebagainya gitu ya, membuat akhirnya nanti ketahuan nih, oh ternyata saya punya potensi diri. Kalau yang pernah saya lakukan gitu ya, akhirnya anak ketemu, oh ternyata saya punya potensi diri ini ya Bu, mekanikal, saya ternyata suka otomotif, suka apa itu namanya, uh, bahasanya apa ya, ngebengkel ya, apa bahasanya apa ya, suka ngoprek-ngoprek motor gitu kan, iseng-iseng dan segala macam. Ternyata dia baru sadar ternyata itu potensi diri saya juga ada di situ. Nah itu sih Bu. Kemudian setelah itu dapat dari komunikasi dan dari layanan kasih tersebut, nanti karena problem based learning kan, jadi ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis evaluasi proses pemecahan masalah. Nanti di situ juga ada presentasi. Nah, rencananya presentasinya yang kelompok tadi maju menghasilkan kelompok, yang LKPD kelompok, maaf. Kemudian nanti salah satu dari kelompoknya itu juga mempresentasikan LKPD individualnya gitu. Misalkan dari satu kelompok tadi ada 6 orang, yang satu dikasih apa, yang satu akhirnya menampilkan ini hasil LKPD dari, kok gambar saya hilang, LKPD dari temannya si A gitu ya. Oh ternyata si A memiliki potensi dirinya itu misalkan bikin buket bunga, terus dia punya memasak, berjualan dan sebagainya. Kemudian langkah dan upaya dalam mengoptimalkan potensi dirinya, kemudian ini potensi dirinya itu bisa menjadi skill apa di kemudian hari, sampai rencananya ini Bu, ini juga selain dari potensi diri ini, itu saya juga kasih materinya tuh nanti berlanjut gitu Bu, sampai ke materi selanjutnya itu rencananya saya akan kasih tentang bagaimana caranya dia membuat kayak planning perencanaan karirnya. Oke, jadi nanti apa? Yang penting Ibu nanti bisa memilah mana LKPD kelompoknya ya, terus mana yang LKPD individu, karena masing-masing itu kan memiliki
tujuan dan berbeda kan. Ya, betul. Jadi itu harus dipilah itu karena masing-masing tujuannya juga berbeda, terus aksinya juga berbeda, Ya. terus stimulusnya juga berbeda. Nah itulah yang saya tekankan dalam kegiatan Ibu. Terus yang lain mungkin tidak ada Bu, cuman satu lagi yang saya tanyakan adalah dari evaluasi proses itu sudah Ibu mengamati kegiatannya kan gitu ya, apa yang dilakukan dan sebagainya. Nah sekarang dari evaluasi hasil itu nyambung nggak dengan tujuan yang ingin Ibu raih dalam RPL itu? Ya, sebentar Ibu Dari saya. hasil itu ya. Evaluasi hasil berarti Ibu ya. Nah, hasil yang berarti kan harus sesuai dengan tujuan. Ya. Nah, untuk Ya. evaluasi hasil ya ini saya sesuaikan dengan tujuannya juga Ibu ya, mampu menemukan potensi diri saya gitu ya. Jadi siswa merasa kalau memang dia merasa oh saya mampu gitu kan. Kemudian dia bisa pilih skor nomor 4. Kemudian saya mampu menentukan cara untuk mengolah potensi diri saya dengan maksimal. Kemudian saya mampu mendesain rencana untuk mengembangkan potensi diri saya dalam kehidupan sehari-hari hingga memiliki skill tertentu. Oke, itu LKPD pribadi kan? Ya, ini LKPD. Itu kan? Ya, Oke, ini. kalau yang kelompok Ibu buat? Yang kelompok tidak saya. Yang kelompok paling ini sih Bu lebih ke Nah, kalau misalnya memang itu tidak, dihilangkan aja Bu, karena itu ini harus match antara tujuan dengan hasil gitu loh, dengan aksi yang kita lakukan. Makanya tadi saya lihat kok 2 LKPD-nya itu. Makanya di situ saya tanya, hasilnya mana, prosesnya seperti apa, tujuannya apa gitu. Jadi kalau memang ada tujuan yang dicantumkan lewat secara kelompok, mungkin anak-anak itu secara bersama-sama memiliki apa gitu dari treatment yang Ibu berikan, bolehlah. Tapi kalau memang tidak ada, ya cukup hilangkan aja LKPD kelompoknya itu. Terserah Ibu aja di lapangan seperti apa yang diinginkan. Gitu. Oke. Nah, dari saya mungkin itu Bu, mungkin saya persilakan Bu Komang Yuli untuk melanjutkan. Terima kasih Bu Anissa. Ya, terima kasih Bu Swasti. Terima kasih Bu Swasti. Ibu Anissa. Ya Ibu. Ibu Anissa, ini LKPD RPL tentang bimbingan klasikal ya? Ya Ibu, bimbingan klasikal. Oke, oke Ibu. Coba tadi kan sudah presentasi RPL. Pakai PowerPoint nggak Bu? PowerPoint-nya itu PowerPoint materi? Ada Ibu. Ibu bikin PowerPoint apa aja Bu? Materi Ibu. Ya. Sebentar Ibu ya, saya. Ya, ini untuk PowerPoint materinya juga potensi diri, kemudian kan dalam tahapannya berdoa dulu gitu Bu ya sebelum mulai, kemudian absensi, kemudian tujuan layanan dan kontrak belajar, tapi kontrak belajarnya nggak saya tulis di sini, nanti diutarakan saja. Kemudian ada apersepsi, nanti saya tanya kepada siswa, tahu nggak sih potensi diri itu apa, kemudian baru ditampilkan potensi diri. Nah, kemudian di sini tadi yang permasalahan Ibu ya, problem based learning-nya, gitu ya, artikel. Mungkin nanti karena ada WAG, link artikelnya bisa di-share juga gitu ya, atau nanti ini ditampilkan gitu ya, sama di sini ada poster juga. Sebenarnya ini saya ambil dari poster-poster yang ada di internet itu sih Bu, tapi kan ada permasalahannya ya, lebih dari ini yang 71% orang bekerja tidak linear gitu ya, kemudian pelajaran mahasiswa tidak sesuai dengan minatnya gitu ya. Kemudian baru materinya gitu. Ini materinya, kondisi ini lebih familiar dengan sebutan belum menemukan jati diri. Itu kemudian tadi mengenali peran diri, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian masuk ke langkah penggalian potensi diri. Nah, di sini sudah disiapkan LKPD-nya juga Bu untuk mempermudah anak-anak gitu ya.
Silakan tulis banyak-banyaknya apa saja kegiatan yang ketika kamu mengerjakannya, kamu terlibat di dalamnya sampai lupa waktu. Gitu ya, apapun kegiatannya tulis ke bawah hingga menjadi list. Kemudian langkah kedua, tadi listnya udah ada, gitu ya. Kemudian tandai kegiatan-kegiatan yang ketika melakukannya kamu tidak pernah merasa kelelahan, atau kalaupun ada kelelahan, lelahnya itu bahagia, gitu ya, yang tidak memenuhi syarat kriteria ini dicoret. Gitu. Kemudian langkah ketiganya, ketika tinggal beberapa list, gitu ya, ada yang udah dicoret, yang dicoret itu dilupakan, fokus kepada yang masih utuh. Nah, ini dilihat lagi daftar kegiatannya itu yang ketika dilakukan diapresiasi oleh orang lain. Maaf Bu, anak saya nangis. Saya kebetulan baru lahiran Ibu. Oh ya, Ibu yang dibilang Pak Mardika ini ya. Kemudian semisal diberi pujian, sanjungan atau bahkan sampai minta untuk mengulanginya atau mempertajam kemampuan kamu dalam kegiatan tersebut yang tidak memenuhi kriteria dicoret gitu. Kemudian sampai langkah kelima gitu ya. Nanti di langkah kelima akhirnya menemukan potensi diri. Nah, ini di sini meyakinkan anak-anak sadar atau tidak gitu ya, sebenarnya kegiatan yang masih tersisa itu kriteria membuat kita lupa waktu gitu ya, saking asiknya, lelahnya membahagiakan, mendapat apresiasi dan diakui oleh orang lain, punya potensi menghasilkan di masa depan, merupakan suatu kebaikan karena memiliki nilai manfaat dan diridai oleh Tuhan gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya potensi diri. Nah, terus akhirnya bikin anak-anak gimana caranya meyakini potensi diri, gitu ya. Kemudian sama cara memaksimalkan potensi diri. Banyak banget Bu ya slide-nya. Iya, banyak Ibu. Makanya 2 kali pertemuan. Gitu. Oh, disambung. Iya, bisa. Oke, Ibu. Bayinya nangis katanya Bu ya. Ya, di room sebelah ternyata sudah berganti juga ternyata peserta gitu ya. Baik Ibu, nanti pertanggungjawabkan Bu ya untuk kelancaran nanti prosesnya. Ingat nanti proses video, editing, kemudian meng-cut video itu tolong nanti cut videonya yang bagus gitu. Karena memang diminta pendahuluan, inti, penutup itu harus ada gitu. Kalau ada ice breaking juga ada begitu. Supaya nanti belajar editing Yukin gampang nanti Bu ya, kita bakal ini menilai nanti Bu ya lanjut lagi nanti di ujian kinerja ya, uji kinerjanya. Oke Bu Anissa, selamat ya babynya, selamat sudah melahirkan. Ya Ibu. Ternyata Ibu yang ini ya yang melahirkan. Saya salah orang tadi Bu, saya kira Ibu Eva. Ternyata Ibu Eva yang hamil besar juga ternyata. Ya, oke Bu, dari saya sudah, mungkin Bu Swasti sudah ya Bu? Udah Bu, di sebelah-sebelah sudah berganti Bu, udah peserta selanjutnya mereka. Ya, Bu. Ya, stop share dan silakan kembali ke room utama. Terima kasih Bu Eva, sukses ya. Anissa Ibu. Ya, Anissa. Anissa Silaturahmah. Oh ya. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya izin listening. Oke, Bu Anissa. Sudah selesai Bu Anissa? Ya, sudah Ibu. Saya stop recording di sini ya.